Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir tentang dosa kita? Setiap manusia tidak akan luput dari dosa besar dan dosa kecil. Setiap dosa bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan tersebut diberikan jika kita bertobat dan memohon kepadanya. Dalam hukum syariah, dosa terbagi menjadi besar dan kecil. Meski begitu, kita semua sebisa mungkin harus menghindar dari kedua jenis dosa tersebut dan bertobat jika sudah melakukannya. Tetapi, ada dosa yang ternyata tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Makan harta anak yatim. Untuk menghapuskan dosa tersebut, pemakan harta anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah digunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosanya tidak terhapus. 2. Menuduh wanita soleha berzina. Orang yang menuduh wanita soleha hendaklah memohon maaf kepada wanita tersebut. Jika wanita soleha tersebut memaafkan, maka terhapuslah dosa tersebut dan bolehlah penuduh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya wanita soleha tidak memaafkannya, maka dosa tidak terhapus dan tidak boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Lari dari medan jihad yang memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki surga. Ubah kaji dalam sejarah Islam hukuman mereka yang lari dari medan jihad sehingga Rasulullah SAW terpaksa menunggu arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan kesalahan tersebut. 4. Melakukan sihir. Mereka belayar sihir dan pengamal sihir adalah mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak layak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mengucap kembali kalimat syahadah dan mesti menyerah kepada kerajaan Islam untuk melaksanakan hukuman yang sewajarnya. 5. Syirik. Dosa syirik atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk semata melalui niat, percakapan, dan perbuatan yang disadari atau tidak disadari, maka dosa ini tidak boleh bertaubat kecuali dengan mengucap kembali kedua kalimat syahadah. Dan pemerintah Islam mesti melaksanakan hukuman hudud. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rela menerima kembali amal ibadah seseorang hamba yang telah menduakan atau menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang membunuh para nabi hendaklah dihukum bunuh dan terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab mereka. Rasulullah SAW pernah mengutuskan utusan untuk membunuh mereka yang menghina atau mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW semasa pembunuhan negara Islam Madinah. 7. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak.
Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.